Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 163. Dengan kelembutan dan kasih sayang semacam ini, Nabi Lut bertakwa kepada kaumnya. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah yang tiada sekutu baginya dan melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan kekejian. Namun, dakwah beliau berhadapan dengan hati yang keras dan jiwa yang sakit, serta penolakan yang berasal dari kesombongan. Kaum Nabi Lut melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Mereka merampok dan berkhianat kepada sesama teman, serta berwasiat dalam kemungkaran. Bahkan, catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan yang baru yang belum pernah terjadi di muka bumi. Mereka memadamkan potensi kemanusiaan mereka dan daya kreativitas yang ada di dalam diri mereka, yaitu kejahatan yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum mereka, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama kaum pria, homoseks. Allah berfirman, dan ingatlah kisah Lut ketika ia berkata pada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui akibat perbuatanmu. Quran Surat An-Naml ayat 54 sampai 55. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Namun, apa gerangan jawaban dari kaumnya? Maka, tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih. Quran Surat An-Naml ayat 56. Mengapa mereka menjadikan sesuatu yang patut dipuji menjadi sesuatu yang tercela, yang kemudian harus diusir dan dikeluarkan? Tampak bahwa jiwa kaum Nabi Lut benar-benar sakit, dan mereka justru menganiaya diri mereka sendiri, serta bersikap angkuh terhadap kebenaran. Akhirnya, kaum pria cenderung kepada sesama jenis mereka, bukan malah cenderung kepada wanita. Sungguh aneh ketika mereka menganggap kesucian dan kebersihan sebagai kejahatan yang harus disirnakan. Mereka orang-orang yang sakit, yang justru menolak obat dan memeranginya. Tindakan kaum Nabi Lut membuat hati beliau bersedih. Mereka melakukan kejahatan secara terang-terangan di tempat-tempat mereka. Ketika mereka melihat seorang asing atau seorang musafir atau orang tamu yang memasuk kota, maka mereka menangkapnya. Mereka berkata kepada Nabi Lut, sambutlah tamu-tamu perempuan dan tinggalkanlah untuk kami kaum pria. Mulailah perilaku mereka yang keji itu terkenal. Nabi Lut memerangi mereka dalam jihad yang besar. Nabi Lut mengemukakan argumentasi. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Lut terus berdakwah. Namun, tak seorang pun yang mengikutinya, dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan, keluarganya pun tidak beriman semuanya. Istri Nabi Lut kafir seperti istri Nabi Nuh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Jika rumah adalah tempat istirahat yang di dalamnya seorang mendapatkan ketenangan, maka Nabi Lut tersiksa, baik di luar rumah maupun di dalamnya. Kehidupan Nabi Lut dipenuhi dengan mata rantai penderitaan yang keras, namun beliau tetap sabar atas kaumnya. Berlalulah tahun demi tahun, tetapi tak seorang pun yang beriman kepadanya. Bahkan mereka mulai mengejek ajarannya dan mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29.
Ketika terjadi hal tersebut, Nabi Lut berputus asa kepada mereka dan ia berdoa kepada Allah agar menolongnya dan menghancurkan orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya, para malaikat keluar dari tempat Nabi Ibrahim menuju desa Nabi Lut. Mereka sampai saat asar. Mereka mencapai pagar-pagar sudung. Sungai mengalir di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman yang hijau. Sementara itu, anak perempuan Nabi Lut berdiri sedang memenuhi tempat airnya dari air sungai itu. Ia mengangkat wajahnya sehingga menyaksikan mereka. Ia tampak keheranan melihat kaum pria yang memiliki ketamanan yang mengagumkan. Salah seorang malaikat bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anak perempuan, apakah ada rumah di sini?" Ia berkata, "Hendaklah kalian tetap di situ sehingga aku memberitahu ayahku dan kemudian akan kembali pada kalian." Ia meninggalkan wadah airnya di sisi sungai dan segera menuju ayahnya. "Ayahku, ada pemuda-pemuda yang ingin menemuimu di pintu kota. Aku belum pernah melihat wajah-wajah seperti mereka," kata anak itu dengan nada gugup. Nabi Lut berkata kepada dirinya sendiri, "Ini adalah hari yang dahsyat." Beliau segera berlari menuju tamu-tamunya. Ketika Nabi Lut melihat mereka, beliau merasakan keheranan yang luar biasa. Beliau berkata, "Ini adalah hari yang dahsyat." Beliau berkata kepada mereka, "Dari mana kalian datang dan apa tujuan mereka?" Mereka malah terdiam dan justru memintanya untuk menjamu mereka. Nabi Lut tampak malu di hadapan mereka. Kemudian beliau berjalan di depan mereka sedikit, lalu beliau berhenti sambil menoleh kepada mereka dan berkata, "Saya belum mengetahui kaum yang lebih keji di muka bumi ini selain penduduk negeri ini." Beliau mengatakan demikian dengan maksud agar mereka mengurungkan niat mereka untuk bermalam di negerinya. Namun, mereka tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut dan mereka tidak memberi komentar atasnya. Nabi Lut kembali berjalan bersama mereka dan beliau selalu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan tentang kaumnya. Nabi Lut memberitahu mereka bahwa penduduk desanya sangat jahat dan menghinakan tamu-tamu mereka. Di samping itu, mereka juga membuat kerusakan di muka bumi dan seringkali terjadi pertentangan di dalam desanya. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar para tamunya membatalkan niat mereka untuk bermalam di desanya tanpa harus melukai perasaan mereka dan tanpa menghilangkan penghormatan pada tamu. Nabi Lut berusaha dan mengisyaratkan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanannya tanpa harus mampir di negerinya. Namun, tamu-tamu itu sangat mengherankan. Mereka tetap berjalan dalam keadaan diam. Ketika Nabi Lut melihat tekad mereka untuk tetap bermalam di kota, beliau meminta kepada mereka untuk tinggal di suatu kebun. Sehingga datang waktu maghrib dan kegelapan menyelimuti segala penjuru kota. Nabi Lut sangat bersedih dan dadanya menjadi sempit karena rasa takutnya dan penderitaannya sehingga ia lupa untuk memberi mereka makanan. Kegelapan mulai menyelimuti kota. Nabi Lut menemani 3 tamunya itu berjalan menuju rumahnya. Tak seorang pun dari penduduk kota yang melihat mereka. Namun, istrinya melihat mereka sehingga ia keluar menuju kaumnya dan memberitahu mereka kejadian yang dilihatnya. Kemudian, tersebarlah berita dengan begitu cepat. Dan selanjutnya, kaum Nabi Lut menemuinya. Allah berfirman, "Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, 'Ini adalah hari yang amat sulit.' Dan datanglah kepadaku kaumnya dengan tergesa-gesa. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji." Quran Surat Hud ayat 77-78. Mulailah terjadi hari yang sangat keras. Kaum Nabi Lut bergegas menuju kepadanya. Nabi Lut bertanya pada dirinya sendiri, siapa gerangan yang memberitahu mereka? Kemudian ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari istrinya. Namun, ia tidak menemuinya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi Lut. Kaum Nabi Lut berdiri di depan pintu rumah. Nabi Lut keluar kepada mereka dengan penuh harap. Bagaimana seandainya mereka diajak berpikir secara sehat? Bagaimana seandainya mereka diajak menggunakan fitrah yang sehat? Bagaimana seandainya mereka tergugah dengan kecenderungan yang sehat terhadap jenis lain yang Allah ciptakan untuk mereka? Bukankah di dalam rumah mereka terdapat kaum wanita? Seharusnya wanitalah yang menjadi kecenderungan mereka, bukan malah mereka kecenderungan kepada sesama pria. Dia berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu." Maka
Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Quran Surat Hud ayat 78. Inilah putri-putri negeriku. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nabi Lut ingin berkata kepada mereka, di hadapan kalian terdapat wanita-wanita di bumi. Mereka lebih suci bagi kalian dalam bentuk kesucian jiwa dan fisik. Ketika kalian cenderung kepada mereka, maka kecenderungan itu merupakan pelaksanaan dari fitrah yang sehat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi Lut berusaha menjamah jiwa mereka dari sisi takwa setelah menjamahnya dari sisi fitrah. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah mendengar dan melihat serta akan murka dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Seharusnya orang yang berakal sehat menghindari murkanya. Dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ini adalah usaha gagal dari beliau yang mencoba menggugah kemuliaan dan tradisi mereka sebagai orang Badui yang harus menghormati tamu, bukan malah menghinakannya. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Tidakkah di antara kalian terhadap orang yang mempunyai pikiran sehat? Tidakkah di antara kalian terdapat laki-laki yang berakal? Apa yang kalian inginkan jika memang terwujud, maka itu hakikat kegilaan. Akal adalah sarana yang tepat bagi kalian untuk mengetahui kebenaran. Sesungguhnya, perkara tersebut sangat jelas kebenarannya jika kalian memperhatikan fitrah, agama, dan harga diri. Kaumnya menunggu hingga selesai dari nasihatnya yang singkat, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kalimat Nabi Lut yang suci itu tidak mampu mengubah pendirian jiwa yang sakit, hati yang beku, dan pikiran yang bodoh. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surat Hud ayat 79. Demikianlah tampak dengan jelas bahwa kebenaran tersembunyi di balik pengkaburan, suatu hal yang diketahui oleh dunia semuanya. Mereka tidak mengatakan kepadanya apa yang mereka inginkan karena dunia mengetahuinya, dan selanjutnya ia juga mengetahui, yakni isyarat yang buruk pada perbuatan yang buruk. Nabi Lut merasakan kesedihan dan kelemahan di tengah-tengah kaumnya. Dengan marah, Nabi Lut memasuki rumahnya dan menutup pintu rumahnya. Ia berdiri mendengarkan tertawa dan celaan serta pukulan terhadap pintu rumahnya. Sementara itu, orang-orang asing yang dijamu oleh Nabi Lut tampak duduk dalam keadaan tenang dan terpaku. Nabi Lut merasakan keheranan dalam dirinya ketika melihat ketenangan mereka, dan pukulan-pukulan yang ditujukan pada pintu semakin kencang. Mulailah kayu-kayu pintu itu tampak rusak dan lemah. Lalu Nabi Lut berteriak dalam keadaan kesal. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Quran Surat Hud ayat 80. Nabi Lut berharap akan mendapatkan kekuatan sehingga dapat melindungi para tamunya. Beliau mengharapkan seandainya terdapat benteng yang kuat yang dapat melindunginya, yaitu benteng dari Allah yang di dalamnya para nabi dan kekasih-kekasihnya dilindungi. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah berkata saat membaca ayat tersebut, Allah menurunkan rahmat atas Nabi Lut. Ia berlindung pada benteng yang kokoh. Ketika penderitaan mencapai puncaknya, dan Nabi Lut mengucapkan kata-kata yang terbang laksana burung yang putus asa, para tamunya bergerak dan tiba-tiba bangkit. Mereka memberitahunya bahwa ia benar-benar akan berlindung di bawah benteng yang kuat. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Quran Surat Hud ayat 81. Jangan berkeluh kesah wahai Lut, dan jangan takut. Kami adalah para malaikat, dan kaum itu tidak akan mampu menyentuhmu. Tiba-tiba pintu terbelah. Jibril bangkit, dan ia menunjuk dengan tangannya secara cepat sehingga kaum itu kehilangan matanya. Lalu mereka tampak serampangan di dalam dinding, dan mereka keluar dari rumah, dan mereka mengira bahwa mereka memasukinya. Jibril menghilangkan mata mereka. Allah berfirman, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
Quran Surat Al-Qamar ayat 37-38. Para malaikat menoleh kepada Nabi Lut dan memerintahkan kepadanya untuk membawa keluarganya di tengah malam dan keluar. Mereka mendengar suara yang sangat mengerikan dan akan menggoncangkan gunung. Siksa apa ini? Ini adalah siksa dari bentuk yang aneh. Para malaikat memberitahunya bahwa istrinya termasuk orang-orang yang menentangnya. Istrinya adalah seorang kafir seperti mereka, sehingga jika turun azab kepada mereka, maka ia pun akan menerimanya. Keluarlah wahai Lut, karena keputusan Tuhanmu telah ditetapkan. Nabi Lut bertanya kepada malaikat, apakah sekarang akan turun azab kepada mereka? Para malaikat memberitahunya bahwa mereka akan terkena azab pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sangat dekat? Allah berfirman, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan tertimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surat Hud ayat 81. Nabi Lut keluar bersama anak-anak perempuannya dan istrinya. Mereka keluar di waktu malam. Dan tibalah waktu subuh, kemudian datanglah perintah Allah. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang dolim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Para ulama berkata, Jibril menghancurkan dengan ujung sayapnya 7 kota mereka. Jibril mengangkat semuanya ke langit sehingga para malaikat mendengar suara ayam-ayam mereka dan gonggongan anjing mereka. Jibril membalikkan 7 kota itu dan menumpahkannya ke bumi. Saat terjadi kehancuran, langit menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka Jahim, yaitu batu-batu yang keras dan kuat yang datang silih berganti. Neraka Jahim terus menghujani mereka sehingga kaum Nabi Lut musnah semuanya. Tiada seorang pun di sana. Semua kota-kota hancur dan ditelan bumi sehingga terpancarlah air dari bumi. Hancurlah kaum Nabi Lut dan hilanglah kota-kota mereka. Nabi Lut mendengar suara-suara yang mengerikan. Istrinya melihat sumber suara dan dia pun musnah. Allah berfirman tentang kota-kota Lut. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 35-37. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 76. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat As-Saffat ayat 137-138, yakni ia adalah bukti kekuasaan Allah yang zahir. Para ulama berkata bahwa kota-kota yang 7 menjadi danau yang aneh, di mana airnya asin dan deras airnya lebih besar dari derasnya air laut yang asin. Dan di dalam danau ini terdapat batu-batu tambang yang mencair. Ini mengisyaratkan bahwa batu-batu yang ditambakkan pada kaum Nabi Lut menyerupai butiran-butiran api yang menyala. Ada yang mengatakan bahwa danau yang sekarang bernama Al-Bahlul Mayyit yang terletak di Palestina adalah kota-kota kaum Nabi Lut. Tamatlah riwayat kaum Nabi Lut dari bumi. Akhirnya Nabi Lut menemui Nabi Ibrahim. Beliau menceritakan berita tentang kaumnya. Beliau heran ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim juga mengetahuinya. Nabi Lut terus melanjutkan misi dakwahnya di jalan Allah seperti Nabi Ibrahim. Mereka berdua tetap menyebarkan Islam di muka bumi. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.